Oke, saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah sistem tersebar, di mana mata kuliah ini tugasnya adalah membuat penjadwalan ruangan dengan menggunakan thread Python. Nah, di sini ada referensi dari GitHub, di mana di dalam referensi ini yang membuat mendeskripsikan booking terhadap salon. Nah, di sini saya ATM atau amati tiru modifikasi, dan di sini saya memodifikasi yang di awalnya itu adalah booking. Nah, di sini adalah saya modifikasi sebagai di penjadwalannya, dimana di sini ada deskripsi terlebih dahulu hari kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan di tanggal Seninnya, di sini maksudnya nomor 1 adalah tanggal 15. Contoh saja bulan 6, dimana contohnya sekarang itu adalah tanggal 15 dan di hari Senin. Kemudian yang nomor 2 tanggal 22, kelipatannya di seminggu kemudian. Nah, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, ketemu hari Senin lagi. Terus nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Begitu juga. Untuk yang tanggal Selasa pun sama. Setiap Selasa ketemu Selasa, kelipatan 7 hari kemudian. Dan seterusnya. Di tanggal Rabu pun juga sama. Tanggal Kamis juga sama. Tanggal Jumat sama. Sabtu sama. Minggu juga diperlukan. Di sini ada deskripsi untuk waktu, dimana sesuai mata kuliah di kuliah saya itu mulai jam 7, boleh sampai jam 6, mau ditambahkan sampai berapa nomor boleh. Di sini kelipatannya setengah jam, setiap setengah jam. Ada 15 nomor, dan di sini ada list untuk mata kuliahnya. Di sini ada General English 4, teori dan praktik. Nomor 2 Artificial Intelligence, dan sepakat dan seterusnya. Untuk yang di bawahnya ini untuk sebuah validasi ya, validasi thread. Validasi thread ini validasi untuk ini treatment list atau list mata kuliah. Ini banyak kondisi, jadi setiap list yang sudah dideskripsikan di atas itu divalidasi. Di sini ada validasi day, ada atau validasi hari. Di bawahnya ada kondisi if, else juga. Kemudian di bawahnya ada validasi date. Ada validasi date.
Di sini ada kondisi if else juga. Kemudian di sini ada validasi time atau validasi waktu. Kemudian validasi email jika diperlukan. Di sini programnya itu berupa inputan yang dapat diinputkan dari konsolnya. Di sini saya memakai Spider versi 3.7. Kemudian di sini ada konfirmasi, sebuah konfirmasi. Jika diteruskan nanti inputkan keyboard Y atau tidak N. Di sini validasi hari lagi. Jadi setiap proses yang dideskripsikan di atas itu divalidasi lagi. Kita coba saja. Di sini nama lengkap, kita inputkan nama masing-masing. Di sini saya nggak memakai database, sebuah inputan saja di konsolnya. Di sini teman-teman tinggal memilih nomor saja. Contohnya di sini saya memilih nomor sistem tersebar yaitu nomor 5. Kita klik nomor 5, kita inputkan nomor 5. Di sini hari yang tersedia. Sebenarnya sistem tersebar itu mata kuliahnya di hari Rabu, berarti nomor 3. Ini tanggal untuk hari Rabu. Nah, di sini kan tadi sesuai di hari Rabu yang di atas tadi yang sudah dideskripsikan. Yang di sini 17, 24, 31, 7 dan sebagainya. Di sini saya memilih semuanya hari Rabunya di bulan akhir. Semuanya 31. 3 berarti nomor 3. Untuk jadwalnya itu jam berapa gitu. Kalau di sistem tersebar itu jam 1, berarti nomor 13. Silakan masukkan alamat email. Oke, enter. Dan di sini konfirmasi, sebuah konfirmasi. Inputkan saja huruf Y. Nah, di sini sudah ada list pemesanan atau jadwal ruangan ya. Mata kuliah di sini ada nama mata kuliahnya, harinya, tanggalnya berapa, jamnya berapa, dan alamat email. Dan di sini jika ingin melakukan pemesanan lagi, ketikkan huruf Y, jika tidak maka huruf N. Coba kita lanjutkan saja. Ini balik lagi untuk mengisi pengisian form pertama. Sebenarnya pilih namanya apa ya, Budi, coba ya. Nama mata kuliahnya AI semuanya, Artificial Intelligence. Nomor 2, harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 15 awal, jamnya jam 7, semuanya nomor 1 berarti. Silakan alamat email semuanya Budi. Kalau tidak memakai add maka akan terjadi warning, coba ya. Nah, kan tadi udah dideskripsikan di validasi mailnya. Di validasi mail tuh harus nyantumin icon add atau sesuai yang dipakainya. Semuanya Gmail, @yahoo gitu. Semuanya budi@gmail.com masih bisa. Oke. Nah, di sini ada tertera Budi Artificial Intelligence, hari Senin tanggal sekian, jam sekian, emailnya sekian. Dan seterusnya jika ingin melakukan juga sama. Jika tidak maka muncul list nih. Sudah 2 muncul list. Terdapat 2. Di sini ada nama saya dan Budi. Dimana jika kita mengisi lagi, contohnya namanya Susi. Oke, kita lanjutkan ke inputan yang tadi, namanya Susi. Kita enter. Mata kuliahnya data mining nomor 4. Harinya hari Kamis coba ya. Nomor 4. Kemudian tanggalnya tanggal 1. Kemudian jamnya jam 10 pagi, berarti nomor 7. Kemudian alamat emailnya susi@gmail.com.
Nah, ini ketik Y lagi, maka akan muncul list yang daftar yang dipesan. Di sini ada nama Arjun, ada Budi, ada Susi. Nah, mungkin cukup segitu untuk konsol ya, inputan konsol dari booking jadwal kuliah. Itu untuk prakteknya. Untuk teorinya saya jelaskan secara singkat saja di sini. Saya udah buatkan listnya, dimana di tugas ini ada 11 soal. Yang pertama itu apa itu thread. Biasa thread itu dalam Python untuk eksekusi ya, secara paralel atau secara berurutan gitu, secara step by step di penjadwalan. Itu kedua, bagaimana mendefinisikan thread, yaitu dengan menggunakan instansiasi atau fungsi target dengan metode untuk membiarkan sebuah pekerjaan dimulai. Untuk nomor 3 ini saya jelaskan secara singkat saja biar waktunya nggak potong. Yang nomor 3 yaitu menjelaskan cara identifikasi thread, yaitu thread itu memiliki default yang dapat diubah-ubah. Di Google banyak sih contohnya. Nomor 4 yaitu bagaimana cara menggunakan thread subclass, yaitu dengan mendefinisikan subclass thread itu sendiri. Contohnya saya sudah mendefinisikan ini nih, hari kerja, tanggal, dan waktu, dan list threadnya. Oke, contoh nomor 5 yaitu yang nomor 5 sinkronisasi thread dengan loop. Jadi loop itu kan mengunci sebuah thread yang tidak bisa di running ya, dimana running itu hanya bisa dilakukan ketika proses itu dilakukan. Oke, kita ulangi. Untuk loop itu mengunci sebuah program agar thread itu menunggu hasil proses sebelumnya dilakukan. Untuk yang errlock ini artinya dalam keadaan tidak terkunci, artinya sudah dijalankan, di bawahnya tinggal menunggu yang atasnya jalan dulu programnya. Untuk nomor 7 apa nih, sinkronisasi thread dengan semaphore. Semaphore itu sebuah tipe atau abstrak yang dapat dikelola pada operation system atau OS, dimana semaphore ini terdiri dari variabel internal yang mengidentifikasi jumlah akses secara bersamaan. Kita singkatnya seperti itu sih semaphore ya. Untuk sinkronisasi thread pada sebuah kondisi, dimana perubahan status dalam sebuah aplikasi. Oke, dimana thread ini akan menunggu sebuah hasil inputan tertentu, seperti yang tadi inputan beberapa inputan tadi, dan thread yang lainnya itu akan memberitahukan kondisi itu gitu. Jadi ada kondisi terus. Seperti tadi itu ada beberapa kondisi, ini if else, elif, begitu. Itu proses dalam sebuah thread secara singkat. Untuk bagaimana sinkronisasi sebuah event itu komunikasi antar thread, dimana seperti tadi yang loop dan air loop, mereka akan menunggu proses yang atasnya jalan dulu baru bisa dijalankan di proses selanjutnya. Untuk nomor 10 yaitu sinkronisasi thread dengan barrier. Kalau barrier itu sebuah fase di mana proses akan dijalankan, seperti step-stepnya itu namanya barrier. Untuk komunikasi thread yaitu menampilkan proses inputan berupa tampilan proses akhirnya. Seperti tadi itu, proses akhirnya adalah list booking ya. Di sini saya belum memasukkan proses untuk semuanya kelas ini kosong, belum. Sejauh ini saya hanya proses booking dan menampilkan hasil threadnya di konsol. Tentunya di sini ada 3. Tadi kita menginputkan 3, maka hasilnya juga 3 juga. Untuk seperti itu. Untuk penjelasan teori dan praktiknya sudah secara singkat dan
kurang lebihnya jelas. Jika teman-teman ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah. Untuk link referensi nanti saya kasihkan. Oke. Terima kasih.